Audio novel Pagoda Pancer yang ke-181. Novel sastra bela diri yang hadir tiap hari. Bersama suara serak. Cerita berlanjut. Tanah retak, gunung-gunung riyuntuh, langit riyuntuh, dan pukulan mengejutkan Xiao Nunu hampir menghancurkan ruang angkasa. Di bawah sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, gelombang telapak tangan yang ganas menghancurkan segala sesuatu di depan mereka dengan cara yang luar biasa. Bersama dengan badan spiritual berlengan 6, puncak dan istana raksasa di Sekte Taizu dihancurkan dengan tanah. Oh ya dewa, para penonton dari semua kekuatan besar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Adegan pembunuhan King Xiao barusan masih ada dalam pikirannya. Serangan Xiao Nunu sekali lagi mengejutkan saraf visual banyak orang. Ini sangat eksplosif, sangat ganas. Tangan Huan Yun meningkat 100 kali lipat, dan kekuatan tulang abadi menambah kekuatan badan kaisar. Dengan serangan barusan, seolah-olah sebagian besar Sekte Taizu telah terpecah. Namun, pada saat ini, ledakan tawa dingin datang dari aliran udara yang kacau. Apakah ini batasmu? Sepertinya, tidak lebih dari itu. Sebuah suara yang familiar terdengar di telingaku, seolah-olah di dalam jurang. Menggulir. Pikiran semua orang menegang. Ini belum berakhir, ini belum berakhir, kepala sekolah King Sensong belum kalah. Dia tidak kalah sejak awal, siapa bilang dia kalah? Sebelum semua orang bisa menyelesaikan kata-kata mereka, tiba-tiba, duar, ho, angin bertiup kencang, dan pohon pinus berdebu hijau terlihat berdiri di udara tanpa cedera. Kamu begitu naif ingin mengalahkanku. King Sensong dikelilingi oleh api, dan dua sinar cahaya bersinar di badannya. Melihat dua sinar cahaya di King Sensong, pikiran semua orang menegang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Itu adalah tulang yang abadi. Seseorang berseru, Sekte King Sensong memiliki dua tulang yang abadi. Ya dewa, dia pantas menjadi master pertama dari Sekte Taizu. Ini adalah penguasa pesta yang sebenarnya. Kaisar abadi. Tidak ada perbedaan antara dunia, yang ada hanyalah kekuatan dan kelemahan. Semakin banyak jumlah tulang abadi, semakin kuat kekuatannya. Ding Sen, murid terbaik dari Aula Tiangong, mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak salah. Pasti ada lebih dari satu tulang abadi di badan King Sensong. Yuxue, yang berada di sampingnya, merasa sedikit bingung. Aura yang memancar dari dua tulang abadi jauh lebih kuat daripada aura dari satu tulang abadi. Xia yang menggelengkan kepalanya dan berseru. Itu benar. Ding Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar kehidupan abadi dengan satu tulang abadi sudah berada di puncak tanah suci gudang abadi. Kaisar kehidupan abadi dengan dua tulang abadi adalah penguasa yang tidak diragukan lagi. Bagaimana dengan Kaisar kehidupan abadi? Apakah ada alam lain? Fang Yuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Ding Sen mengangguk. Ketika jumlah tulang abadi di badan Kaisar abadi mencapai tingkat tertentu, itu akan menyebabkan perubahan penting yang lebih besar. Pada saat itu, Anda dapat mengendalikan kekuatan abadi dan memulai jalan menuju keabadian. Kekuatan abadi, jalan menuju keabadian. Mendengarkan apa yang dikatakan Ding Sen, Fang Yuxue sepertinya mengerti, tapi setengah mengerti. Dia bertanya lagi, apa alam di atas Kaisar kehidupan abadi? Alam itu disebut. Saat Ding Sen hendak berbicara, momentum agung yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari medan perang di depan. Saya melihat King Sensong membuat segel dengan telapak tangannya, dan seluruh badannya meledak menjadi api yang indah seperti naga yang menyala-nyala. Pencuri Xiao, iblis wanita. Jika kalian berdua tidak mati hari ini, aku, King Sensong, tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Dua tulang abadi memicu kekuatan mengerikan pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, aliran api yang indah berkumpul di depan King Sensong. Dalam sekejap, lingkaran sihir melingkar berubah dari depan King Sensong. Pola lingkaran sihirnya sangat indah, dan setiap sinarnya seperti cahaya dari cahaya. Matahari, bas, bas, bas. Saat gelombang energi yang kuat melonjak, pola matahari yang terik muncul di tengah lingkaran. Matahari menghancurkan cahaya dunia. King Sensong berteriak dengan marah, dan api merah tampak menyembur dari matanya. Desir. Dengan suara, pancaran energi merah emas dilepaskan seketika.
Pancaran energi ini sangat besar, tidak hanya bergerak sangat cepat, tetapi juga memancarkan aura destruktif yang menembus segalanya. Minggir, Nanlian mengingatkan Xiao Nunu. Ya, Xiao Nunu mengangguk setuju. Kedua sosok itu segera berpencar dari kehampaan. Fiuh, sinar energi merah emas terbang menembus kehampaan, dan kemudian menghantam puncak raksasa yang jaraknya puluhan mil. Hanya terdengar suara, ledakan, dan puncak raksasa itu berubah menjadi bubuk. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini terkejut dan lari tanpa sadar, takut mereka akan menghilang secara tidak sengaja. Melihat Xiao Nunu dan Nanlian menghindar secara terpisah, King Sensong mensibir. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindar. Wop, wosh, wosh. Satu demi satu, berkas cahaya merah emas terbang keluar dari susunan matahari yang terik tanah. Bumi terkoyak, dan terjadi patahan langsung. Seberkas cahaya jatuh ke bangunan istana, dan bangunan istana terbelah menjadi dua. Meski Xiao Nunu dan Nanlian terus mencari peluang, namun tetap belum bisa mendekati target. Kali ini, Nanlian berkata, keluar dari sini dulu. Hah, Xiao Nunu terkejut, dia memandang ke arah lain dengan sedikit keraguan. Bagaimana denganmu? Nanlian berkata, aku akan menahannya dulu, lalu pergi nanti. Sementara dia menjawab dari kejauhan, bagaimana mungkin ada alasan untuk meninggalkan istrimu dan melarikan diri terlebih dahulu? Aku tidak bercanda denganmu, jawab Xiao Nunu. Aku juga tidak bercanda. Saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya merah keemasan menghantam tidak jauh di belakang Xiao Nunu. Puing-puing bergegas ke depan. Bangkit di langit. King Sensong tampak galak, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Segera, lingkaran sihir di depan King Sensong bersinar dengan sinar matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, gelombang panas menyapu langit, dan seekor burung gagak emas besar terbang keluar dari lingkaran sihir. Burung gagak emas muncul, langit diwarnai merah oleh sinar cahaya yang tak ada habisnya. Ada ekspresi kagum di wajah semua orang. Ini dia, jurus pembunuh terakhir Master King Sensong, dua tulang abadi yang memberdayakan badan kekaisaran. Sen Changming, penguasa rumah pedang Sen Yao, berkata dengan penuh semangat. Di sisi lain Aula Tiangong, semua orang di Istana Bintang Tai juga tampak ngeri. Badan Kaisar Gagak Emas membakar langit dan mendidihkan laut. Saat aku melihatnya hari ini, sungguh mengejutkan. Lagu King Sen sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Beberapa orang tampak serius. Sementara Fang Yuxue gugup. Xiao Nunugai, kamu tidak akan kalah, kan? Bah! Gagak emas naik ke langit, dan awan api yang besar bergulung seperti badai. Wajah cantik Nanlian berubah, dan dia berkata lagi, cepat pergi. Xiao Nunu tidak setuju dengan pihak lain, tapi melemparkan cahaya dan bayangan ke Nanlian, lanjutkan. Aduh! Mengambil cahaya dan bayangan ke tangannya, dan ternyata itu adalah busur panjang dengan bentuk yang sederhana. Busur ini adalah busur kaisar perang yang menempati peringkat ke-11 dalam daftar senjata kekaisaran. Sebelum Nanlian dapat bertanya lebih lanjut, Xiao Nunu melompat, seragam kaisar manusia yang megah menutupi badannya, dan dua tim sayap cahaya seperti pedang terbentang. Hoa, hoa, hoa. Xiao Nunu berkedip beberapa kali berturut-turut, lalu memblokir posisi depan Nanlian. Apa yang akan kamu lakukan? Nanlian mengerutkan kening, merasa bingung sekaligus khawatir. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku ingin melindungi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, merentangkan jari, dan matanya penuh tekad. Ayo, bas, bas, bas. Arai rune yang belum pernah terjadi sebelumnya terbuka di depan Xiao Nunu. Setiap rune berbentuk seperti pola kaca emas, menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan berubah menjadi susunan heksagonal dalam sekejap mata. Detik berikutnya, gelombang panas yang mengepul melanda, dan burung dewa gagak emas besar menggulung badai api dan menghantam dengan keras seperti bola api besar. Bang! Dunia berguncang, dampak mengerikan meluas dengan liar, dan gelombang api yang cemerlang memenuhi langit. Murid semua orang menyusut. Aliran darah berceceran dari sudut mulut Xiao Nunu. Namun, yang membuat semua orang sangat tersentuh adalah susunan heksagonal di depan Xiao Nunu tidak menghilang burung. Bas! Segera setelah itu,
garis-garis seperti air muncul di susunan penghalang heksagonal, dan lebih banyak rune mulai menyala. Semua orang semakin terkejut setelah menyaksikan adegan ini. Terutama orang-orang dari Istana Tiangong dan Istana Bintang Taiyi menatap dengan mata terbelalak. Ini dia, Xia yang berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan asli dari tulang abadi Xiao Nunu. Kekuatan asli dari tulang abadi Xiao Nunu telah muncul. Xia yang berbicara dengan suara yang membuat orang lain di sekitarnya merasakan hati sanubari mereka menegang. Ketika Kaisar Kehidupan Abadi manapun memadatkan tulang abadi, dia pada dasarnya akan membangkitkan kekuatan tulang abadi miliknya. Tangan Huan Yun, yang digunakan oleh Xiao Nunu sebelumnya adalah keterampilan tulang abadi Guru Zuyun. Pada saat ini, kartu truf Xiao Nunu akhirnya terungkap. Bang! Gelombang api merah yang megah meletus dengan menyakitkan, menutupi seluruh langit. Di depan Xiao Nunu, susunan heksagonal itu seperti penghalang rune, menghadapi tabrakan burung gagak emas. Kamu! Nan Lian dari belakang memandang ke pihak lain dengan heran. Darah mengalir dari sudut mulut Xiao Nunu, tapi nafasnya tetap tenang. Dia melihat ke samping ke arah Nan Lian dan berkata, "Aku tidak akan pergi, terutama saat menghadapi musuh, dan aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya sendirian." Nan Lian Yanyu memegang erat busur Kaisar Perang di tangannya. Kemudian, dia mengangkat busur Kaisar Perang dan menarik talinya. Busur Kaisar Perang yang awalnya sederhana segera menjadi cerah dan indah, dan cahayanya meledak. Aliran udara berdarah berkumpul dari segala arah dan menyatu di tali busur, membentuk anak panah berdarah. Melihat Nan Lian mengaktifkan Battle Emperor Bow, mata King Sensong dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam dan berkata, "Beri aku." Mah Tei. Cahaya dan bayangan emas tampak seperti burung gagak emas berkumpul di depan mereka seperti sutra. Bentuk burung ilahi gagak emas tiba-tiba membengkak, dan itu memicu momentum yang lebih menakutkan, meluncurkan dampak besar terhadap Xiao Nunu. Duar. Sebuah kekuatan besar bertabrakan, langit riyuntuh dan bumi hancur. Gelombang api yang dahsyat meledak di kehampaan seperti banjir, dan penghalang rune heksagonal di depan Xiao Nunu bergetar hebat. Kekuatan dahsyat melonjak ke dalam badan Xiao Nunu melalui penghalang rune. Meski lukanya semakin parah, Xiao Nunu tetap tidak bergerak satu langkah pun, dan Nan Lian di belakangnya tidak terluka sama sekali. "Orang yang meninggal hari ini adalah kamu?" Xiao Nunu mengabaikan King Sensong, lalu memutar pergelangan tangannya, sedikit menekuk jari-jarinya, dan penghalang rune heksagonal di depannya meledak dengan cahaya yang lebih cemerlang, dan kemudian, sepotong cahaya keemasan yang indah muncul dari penghalang, dan segera menyelimuti burung gagak emas di dalamnya. Apa itu? Mata semua orang di luar venue terkejut. Burung gagak emas sepertinya tersedot ke dalam rawa, terus tenggelam menuju penghalang rune di depan Xiao Nunu. Apa yang terjadi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penghalang rune itu melelehkan kekuatan King Senpain. Apa? Mungkinkah kekuatan tulang abadi Xiao Nunu dapat menelan kekuatan lawan? Benar-benar menakutkan. Gerakan King Sensong sangat kuat, mereka semua dimusnahkan. Sudah terlambat, tetapi pada saat itu, burung gagak emas yang memancarkan nyala api sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa, langsung menyatu dengan penghalang rune heksagonal di depan Xiao Nunu. Melihat pemandangan ini, bahkan King Sensong pun terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dua tulang abadi sebenarnya ditelan oleh Xiao Nunu, yang hanya memiliki satu tulang abadi. Siapa pihak lainnya? Keterampilan apa yang dipraktikkan pihak lain? Mengapa kekuatan tulang abadi yang terbangun begitu aneh? King Sensong juga penuh dengan pertanyaan. Apakah ini tidak terduga? Xiao Nunu berkata dengan sinis, memandang King Senpain di depannya dengan jijai. Yang lebih mengejutkan, masih di belakang. Penghalang rune heksagonal di depannya benar-benar menyusut dan berkumpul menuju badan Xiao Nunu. Saat berikutnya, badan Xiao Nunu tiba-tiba meledak menjadi api merah kemasan. Di saat yang sama, semburan energi matahari keluar dari lengan kiri Xiao Nunu. Langkah ini disebut, satu kekuatan dapat mengubah 1000. Dengan teriakan keras, Xiao Nunu meninju tangan kirinya, ruang bergetar, dan tinju merah emas meledak. Selama gerakan, bentuk cahaya kepalen tangan merah emas tiba-tiba berubah drastis. "Hei!" Terdengar suara gemuruh yang keras dan panjang, dan cahaya kepalen tangan berubah menjadi nyala api merah yang menari. Burung gagak emas.
Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Sepasang mata melebar. Itulah kekuatan Master King Sensong. Bagaimana mungkin? Beberapa orang di Istana Bintang Taiyi dan Istana Tiangong juga membelalak. Ding Sen mengerutkan kening dan suaranya bergetar. Tulang abadinya tidak hanya dapat menelan dan menghancurkan kekuatan lawan, tetapi juga dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri dan mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Kulit kepalanya gemetar. Cara ini terlalu keterlaluan. Telan paksa energi spiritual lawan, lalu gabungkan dengan keahlian Anda sendiri, dan ubah menjadi putaran serangan baru. Ini adalah kekuatan asli dari tulang abadi Xiao Nunu. Sebelum semua orang bisa bereaksi karena keterkejutannya, burung ilahi gagak emas yang berubah menjadi cahaya kepalen tangan telah melesat ke depan King Sensong. Dalam sekejap mata, burung ilahi gagak emas dengan cepat berubah menjadi cahaya kepalen tangan merah emas yang megah. King Sensong terkejut dan mengaktifkan seluruh skill badannya lagi. Bas, bas, bas. Aliran api berkumpul di antara telapak tangan, dan dalam sekejap, bola giok api merah terbentuk. Matahari membakar kota. King Sensong mengulurkan telapak tangannya, dan bola api merah mengeluarkan jejak api dan bergegas keluar. Kedua tren besar ini dengan cepat mendekat, dan kemudian saling berbenturan satu sama lain. Bang! Sipo terkejut, dan dia bergegas menuju kekuatan adu banteng. Energi terkompresinya meledak, langsung meledakkan gelombang panas yang tak terbatas. Meskipun King Sensong menggunakan kekuatan dua tulang abadi, satu kekuatan untuk mengubah 1000, Xiao Nunu tidak hanya menyerap kekuatan King Sensong, tetapi juga memberkati kekuatannya sendiri. Kedua kekuatan raksasa itu saling menghancurkan, menjadikannya gerbang gunung Sekte Taizu, yang penuh dengan lubang, benar-benar menjadi reruntuhan. Duar, duar. Energi kekerasan meletus dan sulit untuk menahannya, dan Xiao Nunu dan King Sensong masing-masing mundur. Saat luka Xiao Nunu semakin parah, gumpalan darah tumpah dari sudut mulut King Sensong. Ini sangat sengit. Semua orang di luar tempat tersebut tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil mundur. Xiao Nunu sebenarnya bisa membuat orang kuat seperti King Sensong terluka dan muentah darah. Dia masih sangat muda dan memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Siapa yang bisa menghentikannya jika diberi waktu? Saat ini, busur Kaisar Perang di tangan Nan Lian telah mencapai bulan purnama. Arus udara dari segala arah berkontraksi menuju busur Raja Perang, dan panah berdarah itu mengumpulkan kekuatan iblis yang menakutkan. Hoa! Busur dan anak panahnya bergetar, dan energi iblis meledak. Panah berdarah itu seperti sinar meteor, merobek lapisan turbulensi. Sebelum King Sensong bisa menstabilkan badannya, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang, dan panah berdarah terpantul di pupilnya. Hiss! Saat berikutnya, panah berdarah itu mengenai dada King Sensong dan langsung menembus badannya. Ah! King Sensong berteriak, dan pada saat yang sama, anak panah yang mengandung kekuatan yang kuat melepaskan kekuatan yang mengejutkannya. Duar! Gelombang darah melonjak, gelombang panah melonjak ke langit, dan guntur ajaib berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menerobos badan King Sensong. Tiba-tiba bumi runtuh, angin dan guntur terjalin, dan segala sesuatu di segala arah meledak. Kekuatan panah menembus badan, mengejutkan segala arah. Melihat pemandangan yang mengguncang bumi di depan mereka, semua orang tampak kaget. Terutama orang-orang dari Sekte Taizu, yang bahkan lebih ngeri. Dikalahkan. King Sensong dikalahkan. Orang terkuat di Sekte Taizu, Kaisar Ming Abadi dengan dua tulang abadi, dikalahkan pada saat ini. Angin kencang menderu dan aliran udara yang kacau memenuhi langit dan tanah dari medan perang. Melihat King Sensong berlutut, rambutnya acak-acakan, dan tetesan darah berjatuhan dari badannya. Pada saat ini, dia tidak hanya lemah, tetapi juga dalam keadaan malu dan sangat kuat. Sen Changming, penguasa rumah pedang Sen Yao, tercengang karena Grand Master Kekaisaran dari Sekte Taizu dapat direduksi menjadi seperti itu. Sen Piaoxu, istri dari Grand Master, juga berlutut di tanah. Apakah dia suami yang dia banggakan? Sen Piaoxu tidak dapat mempercayainya. Dia tampak sedikit bingung. Hari ini, dia seharusnya sangat makmur tanah Xianxiong. Kaisar Ming Abadi termuda. Jika situasi ini terus berlanjut, Sen Piaoxu tidak hanya akan menjadi ibu negara dari Sekte Taizu, tetapi juga ibu negara dari seluruh tanah suci gudang abadi.
Namun, kedatangan Xiao Nunu benar-benar mengubahnya pikiran. Menghancurkan impian Shen Piaoxu. Saat pihak lain melangkah ke agama Taizu dengan pedang pemakaman langit di punggungnya, sepertinya dia memenuhi keinginan lama mantan master pedang Luo Feng. Jadi bagaimana dia bisa membunuh seseorang dengan hatinya dalam pikiran? Keinginan. Pedang pemakaman langit adalah pedang paling tajam yang menusuk hati. Pasir kuning memenuhi langit, dan angin bertiup ke langit, dan dia bergerak menuju King Shen. Pinus itu terbang menjauh. Semua orang dari agama Taizu pantas mati. Namun, pada saat ini, cahaya biru terang menerobos bumi, membentuk penghalang dinding spiritual yang menghalangi bagian depan Nanlian. Xiao Nunu dengan cepat mengingatkan. Mata indah Nanlian sedikit dingin, dan dia memanggil pisau ajaib merah untuk menebas penghalang biru di depan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak di udara, dan pisau ajaib merah itu hancur berkeping-keping. Nanlian terkejut. Ekspresi Xiao Nunu juga berubah. Saat ini, King Shensong benar-benar tertawa. Hahaha. King Shensong tertawa liar, tertawa dengan marah, dan tertawa penuh ejekan. Apakah kamu ingin menghancurkan sekte Taizuku? Naif sekali. Chang Dang. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, langit kehilangan warna, dan awan gelap besar tiba-tiba berkumpul di atas sekte Taizu. Duar, guntur, menyambar satu demi satu seperti naga perak yang terbang melintasi awan, diikuti oleh aura misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti langit. Langit dengan cepat menjadi gelap. Semua orang yang hadir tampak gelisah. Apa yang terjadi? Momentum siapa ini? Rasanya aku tidak bisa bergerak. Saya juga. Semua orang dari kekuatan utama merasakan jiwa mereka gemetar. Sekelompok orang dari Istana Bintang Taiyi dan Istana Tiangong juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tanah suci gudang abadi. Badai dan awan sedang melanda, dan segalanya terus berubah. Saat ini, di lembah yang tenang, ada bangunan istana yang sepi berdiri di sini. Pada plakat di luar istana, ada 3 karakter, Istana Yusen, tertulis di atasnya. Interior Istana Yusen tampak seperti teater restoran yang ditinggalkan. Pilar berwarna merah terang, panggung kayu, tangga berdebu, sepertinya sudah lama ditinggalkan. Namun, ada platform batu di tengah restoran. Di platform batu, seorang pria muda berpakaian hitam dan rambut perak sedang berbaring. Meskipun hal ini membuat orang terlihat seperti remaja, ada juga perasaan bahwa usia sebenarnya tidak diketahui. Orang-orang di tanah suci Xianxiong memanggilnya Yudaguan. Di kaki Yudaguan, sekelompok im berkulit hitam dan cakar serta gigi tajam bersarang. Hantu-hantu kecil ini tergeletak di atas panggung ke berbagai arah, tidur dengan posisi berbeda, ada yang lucu, dan ada yang lucu sekali. Saat ini, Yudaguan Ren perlahan membuka matanya. Segera, dia duduk dengan malas. Yah, yang itu akhirnya memasuki permainan. Begitu dia selesai berbicara, wajah Yudaguan Ren berubah, dan fitur wajah serta badannya juga berubah. Hoa! Sebuah cahaya putih menyala, dan Yudaguan, yang beberapa saat yang lalu adalah seorang pemuda, segera berubah menjadi seorang wanita yang menawan dan anggun. Hari ini akan tiba cepat atau lambat. Suara wanita itu sangat menyenangkan, dan seorang anak di sebelahnya memegang sebotol anggur dan menyerahkannya dari kegelapan. Wanita itu mengambil teko anggur dan meminumnya langsung menghadap ceratnya tanpa menggunakan cangkir. Sua. Lalu, wanita itu berubah menjadi pria lagi. Pria itu mengangkat matanya sedikit makna mendalam mengalir dari sudut matanya. Sepertinya seseorang akan menyerahkan nyawanya. Tanah suci gudang abadi. Agama Taizu. Kekuatan surga yang cemerlang menyelimuti langit di atas medan perang. Pendiri agama Taizu datang ke surga dan bumi pada saat ini dan muncul kembali di dunia. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mereka hingga kulit kepala mereka mati rasa. Lama tidak bertemu, Putri Lian. Sosok besar di kehampaan memandang Nan Lian di medan perang di bawah. Kemudian, pihak lain berhenti, dan ekspresi jijai muncul di sudut matanya. Mungkin, kamu harus memanggilku kakak ipar. Kemudian, kabut gelap membubung ke langit dari semua petunjuk arah. Kabut ini secara langsung memblokir seluruh medan perang, dan dalam sekejap, semua pengunjung dari sekte dan kekuatan utama diisolasi dari kabut. Xiao Nunu mengerutkan kening dan menatap langit dengan dingin. Kemudian dia berbisik kepada Nan Lian yang berada tidak jauh dari situ,
orang ini sangat kuat, kita harus menemukan cara untuk mengungsi. Namun, Nanlian sepertinya tidak mendengar pengingat Xiao Nunu. Aku kembali dari jurang maut hanya untuk membalaskan dendam adikku dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, energi iblis Nanlian melonjak, dan gelombang darah bermekaran dari luar badannya. Kemudian, Nanlian melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan bergegas menuju sosok besar itu. Namun sedetik berikutnya, tirai cahaya biru menghalangi jalan Nanlian. Bang! Kekuatan energi yang kuat meledak di kehampaan, dan Nanlian segera terlempar ke belakang. Hoa! Nanlian jatuh kembali ke tanah, wajahnya sedingin es, dan beberapa garis ajaib misterius muncul di tepi matanya yang dingin. Tanpa ragu, Nanlian terbang lagi. Siklon berdarah terjalin di luar badan, seperti sayap ajaib yang bergetar. Kemarahan kesengsaraan guntur ajaib. Nanlian mengatupkan kedua telapak tangannya, dan guntur merah cerah berkumpul di telapak tangannya. Persimpangan guntur dan kilat merah bagaikan cahaya pelangi yang menembus bima sakti, deras dan tajam. Sosok di kehampaan berkata dengan tenang, Dapin Tian Mogong, milikmu belum dikembangkan ke tingkat tertinggi. Kamu bukan tandinganku. Dan kemudian, kekuatan telapak tangan biru menyerang. Bang! Kekuatan telapak tangan biru bertabrakan dengan guntur ajaib merah, dan yang pertama menghancurkan guntur ajaib merah dalam sekejap. Guntur ajaib yang meledak-meledak di kehampaan seperti jaring besar. Xiao Nunu mengerutkan kening dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Hati-hati! Hoa! Xiao Nunu melintas di depan Nanlian dan memanggil, Perisai Xuanwu. Aum! Perisai Xuanwu bersinar terang, dan bayangan Xuanwu besar melindungi bagian depan. Pada saat yang sama, guntur kembar Yin dan yang meledak, dengan cepat menutupi bayangan binatang Xuanwu. Cici! Kekuatan pertahanan perisai Xuanwu langsung penuh, seperti rolet Yin yang menghalangi kekuatan telapak tangan biru. Tentu saja Xiao Nunu meremehkan kekuatan lawannya. Hanya terdengar suara, ledakan, yang keras, dan telapak tangan biru besar menghantam perisai Xuanwu dengan keras. Perisai Xuanwu langsung hancur di kehampaan, dan bayangan Xuanwu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Apa? Mata Xiao Nunu membelalak. Kalian pasti tahu kalau Black Tortoise Shield merupakan senjata terkuat yang pernah ia buat selama ini, dan juga merupakan senjata ajaib untuk memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pemurnian senjata. Kualitas perisai Xuanwu cukup untuk menempati peringkat di antara senjata kekaisaran dalam daftar. Namun dia tidak menyangka kekuatan telapak tangan lawan akan begitu menakutkan. Duar! Duar! Pada saat berikutnya, kekuatan telapak tangan yang tersisa meledak ke tanah, dan Xiao Nunu serta Nanlian juga terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Jejak darah menetes dari sudut mulut kedua pria itu. Terutama Xiao Nunu yang sudah terluka, bahkan terluka lebih parah saat ini. Ayo pergi! Xiao Nunu mendesak Nanlian lagi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk memungkinkan mereka terus bertarung. Tapi sebelum Nanlian bisa menjawab, sosok besar di kehampaan berkata dengan tenang. Dia tidak akan pergi, karena tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membunuhku. Tiba-tiba, matanya besar muncul, melepaskan cahaya biru seperti bintang. Segera, susunan Xingxuan yang sangat rumit muncul di kaki Nanlian. Saat susunan Xingxuan melepaskan sejumlah besar cahaya, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah secara dramatis. Nanlian berdiri dalam formasi dengan bingung. Dia sepertinya kehilangan arah dan tidak tahu kemana harus pergi. Kemudian, kegelapan menyebar, dan kesadaran Nanlian segera memasuki ilusi yang terang benderang. Itu adalah pesta makan malam. Dan perjamuan itu penuh dengan tawa dan tawa. Ayahnya, ratu, saudara perempuan kesayangannya, dan semua pejabat sipil dan militer dinasti Yushui. Mereka berkumpul, minum sepuasnya, dan sangat bahagia. Wajah orang tuanya penuh dengan senyuman. Mata adikku dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Kakak, gumam Nanlian, matanya memerah tanpa sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan berjalan ke depan. Ayah, ratu. Namun, saat Nanlian bergegas maju, suasana bahagia yang asli tiba-tiba menghilang, digantikan oleh adegan berdarah yang tragis. Darah mengalir dari anak tangga tertinggi ke anak tangga terendah, semua orang jatuh ke dalam genangan darah. Ayah,
ibu, ratu, saudara perempuan, serta pejabat sipil dan militer dinasti Manchu semuanya kehabisan napas. Nan Lian berdiri sendirian di antara banyak makhiyat. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Kenangan masa lalu, seperti pecahan kaca, menusuk hati Nan Lian. Nan Lian tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Kenangan menyakitkan terus terjalin di benaknya, seolah mencoba menelan jiwanya. Pada saat yang sama, bangun, Xiao Nunu menyeret badannya yang terluka ke sisi Nan Lian. Melihat tatapan Nan Lian yang tanpa jiwa, Xiao Nunu hanya bisa mengerutkan kening, dan langsung tidak terlalu peduli. Xiao Nunu meraihnya pegang tangan giok Nan Lian, berbalik dan pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Nan Lian tiba-tiba berhenti di belakangnya. Suamiku, hah! Xiao Nunu juga berhenti. Dia berbalik tanpa sadar, dan yang terlihat adalah wajah Nan Lian yang berlinang air mata. Dia memandang Xiao Nunu dengan sedih, lalu menutup matanya dengan sedih. Benci aku, seperti orang yang kubunuh. Suara Nan Lian serak, dipenuhi rasa sakit. Kiang, pisau ajaib berdarah tajam muncul di tangan Nan Lian. Dia mengambil pisau ajaib itu dan menusuk dada Xiao Nunu. Murid Xiao Nunu bergetar hebat, dan pikirannya menjadi kosong. Mengembara istana dewa, Yu Daguan duduk dan dengan lembut membelai kepala seekor im. Dia bergumam sedikit bercanda, tapi juga bercanda. Putri Lian, hidupmu sungguh sulit. Kamu tidak hanya menyaksikan kematian semua kerabatmu, tetapi kamu juga harus membunuh orang yang sangat kamu cintai dengan tanganmu sendiri. Tidak mungkin. Kemudian, Yu Daguan Ren sekali lagi berubah menjadi wanita yang menawan dan menawan. Sambil minum, dia berkata, jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus berlatih. Dapin Tian Mogong, tingkat terakhir. Dan pada level terakhir ini, Anda perlu memutus cinta, memutus 7 emosi, dan menghancurkan 6 keinginan. Hanya dengan memusnahkan sifat manusia Anda dapat mengorbankan diri sendiri dan menjadi iblis sejati selama berabad-abad. Benar, saat Yu Daguan berbicara, cahaya putih bersinar, dan separuh wajahnya mulai berubah. Kemudian, sisi kiri wajahnya berubah menjadi tampilan pria malas, dan sisi kanan menjadi wanita menawan. Sisi kiri pria itu berkata, meskipun dia adalah badan iblis bawaan, dia belum sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Seperti kata pepatah, hilangkan semua kekhawatiran. Ketika Anda terbebas dari kekhawatiran, menahan rasa sakit, dan menghilangkan rasa sakit. Ketika Anda terbebas dari kekhawatiran dan menghilangkan perasaan, Dapin Tian Mogong akan selesai. Wanita di sebelah kanan menyesap anggur. Dan berkata dengan lembut, namun, teman-teman telah meninggal, dan kerabat telah meninggal. Putri Lian yang meninggal dan tidak berdaya hanya memiliki satu pilihan terakhir yang tersisa. Pria di sebelah kiri berkata, masuk ke dalam permainan dengan cinta dan bunuh cinta sebagai setan. Masuki game dengan cinta dan bunuh cinta menjadi iblis. Medan perang sekte Taizu. Energi iblis meresap ke udara, dan langit dipenuhi pasir kuning. Air mata keluar dari mata Nan Lian tak terkendali. Pisau ajaib di tangannya menusuk dada Xiao Nunu, dan jika dimajukan setengah inci, bisa menembus jantung. Xiao Nunu memandang pihak lain dengan heran. Dia tidak mengerti kenapa Nan Lian menikamnya dengan pisau. Xiao Nunu tahu tentang apa yang terjadi pada Nan Lian sebelumnya. Terjadilah pernikahan antara dinasti Liu Yue dan dinasti Yushui. Pada saat itu, pangeran dari dinasti Liu Yue dan putri sulung dinasti Yushui berkumpul. Namun, siapa sangka di sebuah pesta makan malam dinasti Yushui, putra mahkota dinasti Liu Yue membantai sejumlah anggota keluarga kerajaan serta pejabat sipil dan militer dinasti Manchu. Bahkan istrinya. Di antara seluruh keluarga kerajaan dinasti Yushui, hanya Nan Lian yang tersisa. Sejak hari itulah Nan Lian membangunkan badan iblis bawaannya dan melangkah ke jalur iblis. Ketika dia bangun dari makam iblis, hal pertama yang dia lakukan ketika kembali dari jurang maut adalah balas dendam. Target balas dendamnya adalah Mu Yitian di depannya. Mantan putra mahkota dinasti Liu Yue, pendiri sekte Taizu dan sekte Kuxian. Xiao Nunu hampir mengetahui masa lalu Nan Lian, tetapi dia tidak percaya bahwa saat ini, dia akan menikamnya dengan pisau. Kenapa? Kenapa? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam.
Tetesan darah mengalir dari pedangnya. Mata Nan Lian memerah dan dia tidak bisa berhenti menangis. Dia menutup matanya dan berusaha untuk tidak memandangnya. Saat dia melihat Xiao Nunu sekali lagi, hatinya terasa seperti pisau. Namun, semakin aku memejamkan mata, semakin jelas setiap detail kebersamaan mereka berdua muncul di benakku. Dari pertemuan pertama keduanya, hingga malam itu di dinasti Yushui, hingga saat-saat bahagia di Mengcun. Setiap adegan di masa lalu adalah siksaan yang merasuk ke dalam jiwa. Benci aku. Lalu Nan Lian menenangkan diri, memegang erat gagang pisau dengan satu tangan dan mendorong ke depan dengan tangan lainnya. Benci aku. Tolong jangan bertemu Nan Lian lagi di kehidupan selanjutnya. Itu pedangnya menusuk lebih dalam, tapi sesaat sebelum hendak menembus jantung Xiao Nunu, Nan Lian berhenti. Ruang seakan diam, waktu seakan membeku. Darah merah tua menetes dari jari Nan Lian, dan setiap tetesnya membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia, lagi pula tidak bisa melakukannya. Dia, tidak mungkin kejam. Kamu daguan hanya memberitahuku cara berlatih kungfu iblis surgawi dapin tingkat terakhir. Tapi dia tidak memberitahuku cara membunuh orang yang kucintai. Nan Lian menangis dan melihatnya dengan sangat sedih. Xiao Nunu, ternyata sangat sulit membunuh orang yang kamu cintai dengan tanganmu sendiri, sangat sulit. Retak. Dengan suara yang tajam, pisau ajaib berwarna darah di dada Xiao Nunu hancur. Pecahan sebening kristal menari-nari di antara keduanya, mencerminkan wajah cantik Nan Lian. Kemudian, Nan Lian mendorong Xiao Nunu menjauh dengan telapak tangannya. Ayo pergi dan hidup dengan baik. Bang! Kekuatan lembut mengalir ke badannya, dan Xiao Nunu terbang kembali dengan linglung. Saat ini, dia sepertinya memahami semua kesulitan Nan Lian. Pada saat ini, dalam kehampaan, gelombang udara melonjak, dan momentum yang kuat datang. Sosok besar itu berkata dengan tenang, karena kamu enggan membunuhnya, maka aku akan menyelesaikannya untukmu. Segera, ada kilat dan guntur, dan badai menutupi langit. Dan dihancurkan dengan kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Nan Lian memerah, bahkan aku tidak tega membunuhnya, kenapa kamu? Saat suara itu jatuh, energi iblis berwarna darah yang mengerikan meledak. Dengan Nan Lian sebagai pusatnya, sepertinya ada teratai darah yang aneh. Mekar, pola sihir misterius menyebar dari sudut matanya, dan kemudian energi sihir yang tak ada habisnya berkumpul dan berubah menjadi kerucut berdarah besar yang melesat ke langit. Duar, kerucut runcing berdarah menghantam kekuatan telapak tangan yang besar, dan dunia menjadi terbalik, dan energinya berguncang ratusan ribu mil. Hah! Sosok besar itu tampak terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar membuka paksa segel, badan iblis bawaan. Baginya, apakah kamu bahkan mempertaruhkan nyawamu sendiri? Dengan kekuatan iblis yang lebih melonjak, hanya terdengar suara, ledakan, yang keras, dan kerucut tajam berwarna darah langsung menembus telapak tangan besar, dan melesat seperti bambu patah, dan menembus badan hantu besar itu. Kerucut runcing berdarah itu menembus telapak tangan sosok besar seperti bambu, lalu menembus badan lawan. Dalam sekejap, garis-garis guntur berdarah menyebar ke seluruh badan sosok besar itu, seperti pedang, dengan cepat merobeknya. Lalu terdengar suara, ledakan, yang keras, dan sosok besar di kehampaan itu seperti patung besar yang meledak berkeping-keping, seketika berubah menjadi miliaran cahaya dan bayangan. Xiao Nunu tampak terkejut. Dia melihat pemandangan yang tiba-tiba itu dengan perasaan campur aduk di hatinya. Apakah Mu Yitian dikalahkan begitu saja? Sebelum Xiao Nunu sempat memikirkannya, dia segera melihat ke arah Nan Lian di sisi lain. Saat ini, aura Nan Lian sangat kacau, seperti lilin yang tertiup angin, jatuh lemah ke tanah. Tepat sebelum Nan Lian jatuh ke tanah, Xiao Nunu langsung datang ke sisinya dan menangkapnya dengan kuat. Xiao Nunu berlutut dengan satu kaki dan memeluk Nan Lian erat-erat. Entah kenapa, kesedihan yang tak bisa dijelaskan memenuhi hati Xiao Nunu. Perasaan ini seperti kehilangan harta yang sangat berharga. Nan Lian bersandar ke pelhukan Xiao Nunu, dengan senyum pahit di wajahnya yang cantik dan pucat. Sekarang, apakah kamu tahu niatku untuk mendekatimu? Nan Lian berkata dengan lembut. Darah di matanya berangsur-angsur memudar, dan pupil merahnya perlahan kembali ke warna coklat aslinya. Dia memandang Xiao Nunu, penuh permintaan maaf.
Jika aku ingin berlatih seni iblis surgawi tingkat terakhir, aku harus membunuh cintaku. Jika aku ingin membalas dendam, aku harus membunuhmu. Niat. Inilah niat Nanlian untuk mendekati Xiao Nunu. Ketika dia berada di kota Tiangong, dia memberitahu Xiao Nunu bahwa kamu akan menyesalinya. Jawaban Xiao Nunu adalah, bukankah hidup adalah proses penyesalan yang terus-menerus? Mungkin, apapun pilihan yang Anda buat di awal, Anda akan menyesal pada akhirnya. Malam itu di dinasti Yushui, perusahaan bersama Meng Chun sendiri tidak menyangka akan begitu sulit ketika dia benar-benar mengambil pisau ajaib dan mengarahkannya ke Xiao Nunu. Sulit untuk membalas dendam pada adikmu dan yang lainnya. Tetapi lebih sulit lagi untuk membunuh orang yang sangat kamu cintai dengan tanganmu sendiri. Xiao Nunu memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia memandang Nanlian dalam pelhukaannya dan suaranya serak. Lalu kenapa kamu menyerah lagi? Itu jelas langkah terakhir. Ada air mata di sudut nan mata Lian, dan dia dengan lembut menyentuh ujung jarinya. Lalu dia berbisik, bagaimana aku bisa hidup sendiri jika kamu mati? Hanya dengan 7 kata, Xiao Nunu merasa seperti disambar petir. Dalam sekejap, air mata keluar dari mata Xiao Nunu. Jika seseorang mempunyai kekasih dan melhukai dirinya sendiri, apa yang dapat dilakukan iblis jika dia mempunyai kekasih? Antara cinta dan benci, tidak ada pilihan selain melakukan apapun. Xiao Nunu memeluk Nanlian erat-erat, dan tidak ada yang lain di hatinya kecuali sakit hatinya pada Nanlian. Di saat yang sama, kabut yang menyelimuti dunia perlahan surut. Medan perang Sekte Taizu yang riyuntuh sekali lagi muncul di depan mata dunia. Di atas medan perang yang seperti reruntuhan, sosok besar seperti dewa telah menghilang, dan tekanan yang memenuhi hati semua orang berangsur-angsur menghilang. Semua orang dalam pengajaran Taizu bingung. Di mana para leluhur? Kemana para leluhur pergi? Mengapa para leluhur hilang? Jelas pertempuran sudah berakhir, jadi para leluhur pergi. Ya, pasti begitu. Kekuatan besar dan sekte para pengunjung juga saling memandang dengan bingung. Ding Sen dari Istana Tiangong berkata, sepertinya yang baru saja terjadi hanyalah badan spiritual Mu Yitian. Badannya tidak ada di Sekte Taizu. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Xia yang dari Istana Bintang Tai melihat muram. Dia menjawab, itu hanya badan spiritual, auranya sangat menakutkan, sulit membayangkan tingkat kultivasi aslinya telah mencapai tingkat apa. Xiao Nunu ada di sana. Pada saat ini, Fang Yuxue menunjuk ke depan dan seru. Pikiran semua orang menegang. Semua mata memandang ke arah tengah medan perang yang hancur. Saya melihat Xiao Nunu berlutut di tanah dengan seseorang di pelhukaannya. Semua orang di Sekte Taizu menjadi gugup lagi. Terutama kepala sekolah pertama King Sensong dan istri kepala sekolah Sen Piaoxu. Kedua orang ini belum mati. King Sensong memegangi dadanya dan berdiri dengan goyah. Aura nenek moyang sudah hilang, tapi kedua orang ini masih hidup. Apakah mereka mengalahkan Mu Yitian? King Sensong tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Yitian hanya memiliki prostesis klon yang tersisa di Sekte Taizu, kekuatan klon itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Xiao Nunu dan Nanlian. Namun, faktanya ada di depan matanya, dan King Sensong tidak bisa mentolerir ketidakpercayaan. Bunuh mereka. King Sensong meraung tajam. Murid-murid Taizu agak takut untuk melangkah maju. Bagaimanapun, baru saja, Xiao Nunu membunuh 3 tuan dengan 1 orang. King Sensong melanjutkan, kedua orang ini berada di ujung kekuatan mereka, bunuh mereka. Mendengar ini, para murid Sekte Taizu saling memandang, dan kemudian ada tatapan tajam di mata mereka. Bunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ketika 1 orang bergerak, 100 orang keluar, dan banyak murid Taizu segera bergegas maju. Mata Xiao Nunu menjadi dingin, jangan ganggu kami. Segera, Xiao Nunu langsung menggunakan Heaven Refining Kuali. Bang! Kuali pemurnian surgawi mendarat dengan keras di samping Xiao Nunu dan Nanlian, memercikkan semburan debu. Bas! Kuali pemurnian surga bersinar cemerlang. Saat rune pada kuali diaktifkan, kuali pemurnian surga langsung melebar hingga ketinggian 7 atau 8 meter. Itu adalah kuali pemurnian surga. Seru seseorang di luar tempat tersebut. Detik berikutnya, rantai besi dingin terbang keluar dari dalam Heaven Refining Kuali. Setiap rantai besi bergoyang dengan cahaya jimat hitam.
Hah, apakah itu pohon anggur ajaib? Apa yang terjadi? Mengapa pohon anggur ajaib itu ada di dalam kuali pemurnian surga? Sebelum semua orang bisa bereaksi, rantai besi dingin itu seperti ular piton besi yang melonjak, bergegas menuju orang-orang dari kultus Taizu. Bang, bang, bang. Peti beberapa murid Taizu langsung ditembus, dan mereka dihubungkan secara paksa oleh tanaman merambat ajaib. Kemudian, rantai besi lainnya menghantam dengan keras, dan dengan ledakan yang keras, jurang yang spektakuler terbuka di tanah, dan beberapa murid Taizu terlempar ke dalam genangan Dagieng di tempat. Kekuatan sulur ajaib sungguh menakjubkan, dan setiap serangan sebanding dengan senjata kekaisaran. Ada sejumlah besar kuali Yuan murni Qi yang dikumpulkan di kuali pemurnian surga. Kuali Qi ini tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivator, tetapi juga meningkatkan kekuatan senjata. Sejak Xiao Nunu memperoleh kuali pemurnian surga ini, dia telah menempatkan tanaman merambat ajaib di dalamnya untuk menyerap energi kuali Yuan murni. Pohon anggur ajaib saat ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Duar, duar, duar. Satu demi satu, rantai besi dengan keras menyerang murid-murid Sekte Taizu. Ada yang menembus badan, ada yang dihantam kabut darah, dan ada yang dicekik di tempat, dan lebih parahnya lagi, secara langsung. Dia diseret ke dalam kuali pemurnian surga oleh tanaman merambat iblis. Tiba-tiba, mahyiyat tergeletak di mana-mana di sekitar Xiao Nunu. Xiao Nunu mengabaikan ini dan membiarkan tanaman merambat ajaib menyebabkan pembantaian. Ketika semua orang dari sekte besar melihat kuali pemurnian surga, mau tak mau mereka merasa siap untuk bergerak. Anda tahu, itu adalah harta karun terakhir yang dimurnikan oleh Guru Zuyun. Saat ini, baik Xiao Nunu dan Nan Lian sangat lemah, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh seseorang dan merebut harta karun itu. Bersambung.